Selamat pagi, saya Analika Stefani dari Pendidikan Biologi A 2017 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional. Jurnal yang saya ambil ini bersumber dari International Journal of Instruction yang berjudul Self-Efficacy and Emotional Quotient in Mediating Active Learning Effect on Student Learning Outcome yang diteliti oleh Kucharini. Tujuan dari saya menganalisis jurnal tersebut ialah mahasiswa mampu mengetahui dan menganalisis pengaruh self-efficacy atau efikasi diri dan kecerdasan emosi dalam memediasi menerapkan metode pembelajaran aktif pada hasil belajar peserta didik. Konten atau outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, fakta penting, lalu ada yang kedua, pertanyaan yang muncul, ketiga, konsep utama dan tanggapan, dan yang keempat yaitu refleksi. Pendidikan tentang bahasa sangat amat penting bagi kehidupan masyarakat karena fungsi yang mendasar pada bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib atau penting baik di sekolah, institusi negeri ataupun institusi swasta. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia bermanfaat penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang. Mata pelajaran bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang sangat sering diremehkan atau dianggap tidak penting karena kita belajar bahasa ini sebagai bahasa sehari-hari yang kita pakai. Keberhasilan peserta didik dalam pelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat dari tingkat atau peningkatan pemahaman terhadap penguasaan materi. Sehingga semakin tinggi peningkatan pemahaman dan penguasaan terhadap suatu materi, maka akan semakin tinggi pula peningkatan keberhasilan pembelajaran. Pada dasarnya, prestasi belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persepsi peserta didik tentang metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang aktif selama kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas akan memiliki persepsi pengalaman belajar yang positif dibandingkan dengan peserta didik yang pasif di dalam kelas selama terjadinya kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Keberhasilan belajar juga dapat dipengaruhi oleh self-efficacy atau efikasi diri. Peserta didik yang memiliki self-efficacy meningkat hasil belajarnya. Keberhasilan belajar juga dapat dipengaruhi oleh self-efficacy. Peserta didik yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan meningkatkan hasil belajarnya. Hasil belajar tidak hanya ditemukan dalam bentuk nilai saja atau dalam bentuk angka, tetapi hasil belajar sebagai proses pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk membentuk pengetahuan diri dan untuk keterampilan belajar di dalam ataupun di luar kelas. Aspek kecerdasan emosional merupakan perasaan yang mempersepsikan kepribadian peserta didik. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut ialah metode penelitian survei yang merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan yang sistematis. Populasi pada penelitian tersebut adalah peserta didik pendidikan bahasa dan literasi Indonesia di Jawa Timur yang mengambil kursus bahasa Indonesia. Populasi yang digunakan ini merupakan populasi yang infinity, yaitu populasi yang tidak terbatas sehingga tidak dapat diketahui secara jelas atau pasti jumlahnya. Ukuran sampel yang ditentukan mengacu pada pendapat Ferdinand yang mengatakan bahwa ukuran sampel dapat ditentukan dengan mengikuti atau mengalihkan jumlah indikator 5-10. Pada ketentuan tersebut, ukuran sampel yang digunakan ialah 16 kali 10 sama dengan 150 responden. Variabel yang ditinjau pada jurnal penelitian ini yaitu metode pembelajaran aktif, self-efficacy, kecerdasan emosional, dan hasil belajar. Analisis data yang digunakan yaitu pada penelitian ini adalah lebih besar 0,05. Berdasarkan hasil pada tabel 2 yang terdapat di sebelah sini menunjukkan bahwa nilai perkiraan estimate lebih besar 0,05 itu
sehingga dapat disimpulkan indikator yang dipakai atau digunakan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Hasil pengujian analisis goodness of fit SAM adalah hasil analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah model hipotesis didukung oleh data empiris. Pada gambar 1 yang terdapat di sini, dapat disimpulkan semua kriteria menunjukkan atau memperlihatkan model yang baik. Berdasarkan dari tabel 4 yang ada di sini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung dari metode pembelajaran aktif pada hasil belajar peserta didik melalui self-efficacy atau efikasi diri memiliki total nilai koefisien yaitu 0,416 dan lebih besar dari efek langsung metode pembelajaran aktif pada hasil belajar peserta didik 0,286. Hasil tersebut menyatakan bahwa self-efficacy atau efikasi diri dapat atau bisa memediasi pengaruh metode pembelajaran aktif pada hasil belajar peserta didik. Efek tidak langsung dari metode pembelajaran aktif pada hasil belajar peserta didik melalui kecerdasan emosional memiliki total nilai koefisien yaitu 0,463 dan itu lebih besar dari efek langsung metode pembelajaran aktif pada hasil belajar peserta didik yaitu 0,286. Hasil itu menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dapat memediasi pengaruh metode pembelajaran aktif pada hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Kesimpulan dari hasil analisis jurnal ini yaitu metode pembelajaran aktif sangat amat memberi pengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Dapat disimpulkan juga bahwa keberhasilan pembelajaran pada dasarnya dapat dilihat dari perubahan positif selama dan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Peserta didik yang terlibat juga tidak hanya dipandang dari sisi fisik saja, tetapi yang terutama atau yang paling penting ialah dari aspek intelektual atau pengetahuannya dan emosional selama terjadinya kegiatan pembelajaran berlangsung, serta peserta didik dapat merasakan perubahan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar sesudah menjalani kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa saja efek tidak langsung dari metode pembelajaran aktif? Lalu yang kedua, bagaimana cara yang seharusnya pendidik lakukan dalam menangani peserta didik jika masih ada saja yang tidak aktif dalam proses pembelajaran? Selanjutnya, konsep utama dan tanggapan. Terdapat pengaruh self-efficacy atau efikasi diri, kecerdasan emosi, dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran aktif. Peserta didik yang memiliki self-efficacy bisa meningkatkan hasil belajar. Ini karena peserta didik dapat mampu melakukan tugas serta mencapai tujuan yang diinginkannya dan dapat mengatasi hambatan. Proses pembelajaran tidak sekedar atau hanya membuat peserta didik memiliki maupun mengetahui pengetahuan, tetapi juga bisa memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka. Bahkan dapat menghasilkan atau menciptakan pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang mana peserta didik secara aktif membangun atau membuat pengetahuan mereka sendiri. Tanggapan saya mengenai jurnal tersebut ialah penelitian ini sangat amat bermanfaat untuk pembaca karena para pembaca dapat mengetahui pengaruh self-efficacy atau efikasi diri, kecerdasan emosi, serta hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran aktif. Jurnal tersebut memakai bahasa yang mudah untuk dipahami dan dimengerti, dan bahasa yang digunakannya pun juga tidak bertele-tele. Selanjutnya, kosakata atau istilah baru, yaitu Structural Equation Modeling atau SEM, merupakan analisis yang menggabungkan antara analisis faktor dengan analisis jalur yang fungsinya untuk mengetahui adanya hubungan atau keterkaitan antar variabel. Selanjutnya, refleksi. Setelah saya mempelajari dan membaca jurnal tersebut, saya menjadi tahu serta menambah pengetahuan saya mengenai pengaruh self-efficacy dan kecerdasan emosi dalam memediasi menerapkan metode pembelajaran aktif pada hasil
belajar peserta didik. Saya juga termotivasi untuk mempelajari lebih luas lagi tentang self-evaluasi atau evaluasi diri, kecerdasan emosi, dan metode pembelajaran aktif. Sebagai calon peserta didik, saya juga ingin menerapkan metode pembelajaran aktif tersebut pada proses pembelajaran nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada hasil analisis jurnal tersebut dapat bermanfaat. Selamat siang. Selamat pagi, saya Olivia Stefani dari Pendidikan Biologi A 2017 akan mempresentasikan tentang hasil analisis jurnal nasional. Jurnal tersebut bersumber dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia yang berjudul Self-Efficacy and Motivation Improving Biology Learning Outcomes of Senior High School Student yang diteliti oleh Firmansyah, Komala, dan Gusti. Tujuan saya menganalisis jurnal tersebut ialah mahasiswa mampu mengetahui dan menganalisis pengaruh dari self-efficacy dan motivasi dalam peningkatan hasil belajar biologi pada peserta didik. Konten atau outline yang akan saya bahas pada hari ini yaitu yang pertama, fakta penting, lalu pertanyaan yang muncul, kemudian konsep utama dan tanggapan, dan yang terakhir refleksi. Belajar adalah suatu proses di mana seseorang bisa mendapatkan pengalaman atau suatu pengetahuan yang baru. Menurut Sang pada tahun 2012, belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu pengalaman. Dalam melakukan kegiatan belajar, peserta didik seharusnya memiliki suatu kepercayaan atau keyakinan terhadap kemampuannya sendiri dan memiliki motivasi belajar atau diperoleh dari suatu pengalaman. Dalam melakukan kegiatan belajar, peserta didik seharusnya memiliki suatu kepercayaan atau keyakinan terhadap kemampuannya sendiri dan memiliki motivasi belajar dalam melakukan serta menyelesaikan kegiatan proses belajar dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi ialah rendahnya atau kurang memuaskannya hasil belajar biologi siswa. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti peserta didik yang mengalami atau merasa sulit pada saat menemukan atau memahami kata istilah baru pada materi biologi, dan kesulitannya peserta didik dalam mengingat, menghafal, serta mengerti tentang materi biologi. Selain itu, kepribadian peserta didik juga merupakan faktor internal yang dapat atau bisa mempengaruhi hasil belajar. Dalam mencapai tujuan pada suatu proses pembelajaran, diperlukannya efikasi diri pada peserta didik, sehingga menumbuhkan kekuatan internal, kepercayaan atau rasa percaya diri, serta ketekunan peserta didik dalam menghadapi atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah dengan baik. Kemudian, faktor lain yang berperan penting dalam mencapai suatu keberhasilan belajar atau tujuan peserta didik ialah motivasi. Motivasi adalah proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau peserta didik dalam mencapai suatu tujuannya. Seseorang atau peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi akan melakukan suatu usaha dan bekerja giat dengan kemampuannya untuk memperoleh target atau tujuan yang diinginkannya. Contohnya yaitu seperti hasil nilai belajar yang sangat memuaskan yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut ialah metode penelitian jenis survei dengan menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dan menggunakan analisis jalur. Populasi yang digunakan pada penelitian tersebut ialah semua anak kelas 11 MIPA SMA 1 Cilegon. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu berjumlah 144 murid dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pada penelitian itu anak kelas 11 MIPA SMA 1 Cilegon. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu berjumlah 144 murid dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pada penelitian ini, pengukuran menggunakan 3 instrumen, yaitu instrumen self-evaluasi atau efikasi diri, motivasi belajar,
hasil belajar biologi siswa, dan instrumen tersebut ini pengukuran menggunakan 3 instrumen, yaitu instrumen self-evaluasi atau evaluasi diri, motivasi belajar, hasil belajar biologi siswa, dan instrumen tersebut menggunakan pendapat yang diberi skor pada penilaian dari 1 sampai 5. Hasil dan pembahasannya yaitu pertama kali instrumen tersebut dilakukan validasi terlebih dahulu oleh validator sebelum digunakan untuk mengambil data. Instrumen self-evaluasi, motivasi, dan hasil belajar. Hasil dan pembahasannya yaitu pertama kali instrumen tersebut dilakukan validasi terlebih dahulu oleh validator sebelum digunakan untuk mengambil data. Instrumen self-evaluasi, motivasi, dan hasil belajar mendapatkan nilai hasil yang sangat valid. Selanjutnya, instrumen tersebut dilakukan pengujian untuk melihat validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Kemudian, sesudah dilakukannya pengujian validitas dan reliabilitas, maka barulah bisa dilakukan pengambilan data dari instrumen tersebut. Setelah itu, dilakukannya uji korelasi. Uji ini penting untuk melihat keterkaitan hubungan validitas dan reliabilitas, maka barulah bisa dilakukan pengambilan data dari instrumen tersebut. Setelah itu, dilakukannya uji korelasi. Uji ini penting untuk melihat keterkaitan hubungan antar variabel. Apabila jika terdapat hubungan antar variabel, maka selanjutnya dilakukan uji analisis jalur. Tetapi sebaliknya, jika tidak terdapat hubungan antar variabel, maka tidak akan dilakukan. Berdasarkan dari tabel 1 tersebut yang terdapat di sini, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang amat signifikan dan positif self-efficacy pada motivasi pada hasil belajar, dan self-efficacy pada hasil belajar. Terdapat kontribusi antara self-efficacy terhadap peningkatannya motivasi peserta didik, motivasi terhadap peningkatannya hasil belajar, dan self-efficacy terhadap peningkatannya hasil belajar biologi pada peserta didik. Kemudian langkah berikutnya ialah melakukan pengujian koefisien korelasi dengan menggunakan analisis jalur, dan self-efficacy terhadap peningkatannya hasil belajar biologi pada peserta didik. Kemudian langkah berikutnya ialah melakukan pengujian koefisien korelasi. Berdasarkan dari hasil tabel 2 yang terdapat di sebelah sini, dapat disimpulkan self-efficacy dapat mempengaruhi motivasi. Itu berarti bahwa peserta didik yang mempunyai self-efficacy diri yang tinggi juga memiliki motivasi belajar yang tinggi pula. Hal ini memiliki efek secara langsung antara efikasi diri terhadap motivasi memiliki efek atau pengaruh langsung pula terhadap hasil belajar. Dan terdapat pula efek atau pengaruh tidak langsung dari self-efficacy pada hasil belajar biologi peserta didik melalui motivasi. Kesimpulannya dari hasil analisis jurnal tersebut ialah hasil penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut terdapat efek atau pengaruh secara langsung antara self-efficacy terhadap motivasi, dan motivasi memiliki efek atau pengaruh yang sangat signifikan pula terhadap meningkatnya atau peningkatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul. Yang pertama ialah, apa cara yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan self-efficacy dan motivasi belajar? Lalu yang kedua, bagaimana cara kita sebagai calon pendidik mengatasi apabila ada peserta didik yang tidak memiliki self-efficacy dan motivasi belajar? Selanjutnya, konsep utama dan tanggapan. Pada hasil penelitian tersebut membuktikan terdapat bahwa peserta didik yang mempunyai self-efficacy yang tinggi maka akan berpengaruh pula dalam peningkatan motivasi. Dan motivasi yang tinggi pula akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang tinggi juga. Seperti contohnya, nilai yang ingin dicapai atau nilai hasil belajar yang memuaskan. Hal tersebut terjadi disebabkan pula akan dapat berpengaruh terhadap hasil
hasil belajar yang tinggi juga, seperti contohnya nilai yang ingin dicapai atau nilai hasil belajar yang memuaskan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena peserta didik akan melakukan suatu usaha dan bekerja giat dengan kemampuannya untuk memperoleh target atau tujuan yang ingin dicapainya. Sebaliknya, jika peserta didik yang memiliki self-efficacy, karena peserta didik akan melakukan suatu usaha dan bekerja giat dengan kemampuannya untuk memperoleh target atau tujuan yang ingin dicapainya. Sebaliknya, jika peserta didik yang memiliki self-efficacy dan motivasi yang rendah akan merasa kesulitan dalam belajar serta merasa minder pada kemampuan yang dimilikinya sendiri. Tanggapannya yaitu, penelitian ini sangat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui pengaruh dari self-efficacy dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Bahasa dan kalimat yang digunakannya pun pada jurnal tersebut singkat, padat, dan jelas, serta bahasanya pun tidak bertele-tele sehingga pembaca pun dapat mudah untuk memahaminya. Kosakata atau istilah baru yaitu KR20 merupakan rumus Coder-Richardson yang digunakan untuk menguji reliabilitas pada sebuah soal. Selanjutnya refleksinya yaitu, setelah membaca dan mempelajari serta menganalisis jurnal tersebut, saya dapat mengetahui tentang pengaruh dari self-efficacy atau efikasi diri dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Saya juga dapat menjadi tahu apa saja faktor internal atau kepribadian yang dapat berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Saya juga termotivasi untuk mencari tahu tentang faktor apa saja yang bisa berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selamat siang.